Halo Sensikers, berjumpa kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Tunggu dulu. Ini saya harus melakukan ini karena banyak sekali yang terus kemudian mend-DM, mem-WA saya. Jadi kesannya itu kalau terjadi sesuatu di tempat lain, kalau saya nggak segera bikin suatu ramalan tentang hal itu, terus semua orang ini tuh nanyain ke saya. Nanyanya itu di DM, di komen postingan Instagram, bahkan entah tahu dari mana. Mereka nge-WA di nomor pribadi saya. Yang itu bukan manajer ya, nomor pribadi. Jadi, sejak saya kemarin itu tayang di tempatnya Basuki Surojo atau Cobas, terus kemudian banyak kayaknya ini Leslar yang nge-follow saya di Instagram atau terus kemudian subscribe channel saya. Dan kemarin saya sempat nggak ngikutin berapa lama, terus tiba-tiba Kak, itu bener nggak mereka akan nikah tahun depan? Saya bingung, akhirnya saya nyalakan YouTube dan mendapati ternyata Kang Irfan Hakim bikin ulah. Jadi bukan bikin ulah, maksudnya ini semua beritanya dari dia. Dia mendapatkan berita ini karena di backstage dia dapat omongan dari Rizky Bilar yang badai nikah tahun payun, akan menikah tahun depan. Semua orang nanya kepada saya juga, bener nggak sih? Mereka akan nikah nggak sih? Dan pas saya lihat di YouTube lain juga banyak yang judulnya clickbait. Sudah konfirmasi pernikahan, akan menikah dan sebagainya, dengan penonton ratusan ribu. Kembali lagi, kalau mau nonton ada di channelnya Basuki Surojo, dan juga di situ saya pin komen di Instagramnya yang saya bilang sejak wafatnya almarhumah Juppe, saya nggak akan meramal, bukan nggak akan meramal. Saya selalu berharap jika ramalan saya itu negatif atau sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan kita, misalkan panjang umur, ya ternyata saya ramalkan meninggal, atau harapannya menikah ternyata enggak dan sebagainya. Saya sih pengen ramalan saya salah dan meleset. Saya sama-sama senengnya kalau ternyata Atta dan Aurel nikah, kalau ternyata Ferrell dan Wilona balikan, Ariel Noah dan Luna Maya balikan lagi. Saya juga akan happy kalau Rizky Bilar dan Lesti juga akan menikah, karena kalau nggak menikah juga saya juga nggak dapat keuntungan apa-apa. Jadi saya lebih pilih happy lihat orang lain happy. Nah, tapi saya tegaskan juga bahwa saya meramal ini bukan karena permintaan orang. Jadi misalkan tolong ramalin ini biar nanti akan begitu, atau hanya sekedar cari AdSense. Jadi siap nggak siap, ini adalah ramalannya, dan saya akan meramalkan berdasarkan kartu yang saya buka dan pengamatan setelah penglihatan yang saya lihat. Nah, nggak usah lama-lama, yang belum subscribe dan mau subscribe silahkan. Saya berterima kasih karena hanya dengan subscribe dari kalian saya termotivasi untuk bisa bikin konten terus seperti sekarang ini. Ini yang kartu yang akan saya ambil, ada 10 kartu. Yang kartu pertama saya akan langsung bacakan. The Two of Pentacles. Satu orang seakan-akan bermain akrobat, memutar-mutar medali dengan terampil. Dan ini semua terjadi karena dia melakukan ini berulang kali. Kalau orang Jawa bilang itu tresno jalaran soko kulino. Dan ini yang terjadi. Banyak yang marah saat saya bilang, loh, Lesti dan Rizky Bilar ini tuh settingan dulunya. Ya settingan, karena di acara Tukul itu mereka nggak tahu akan dipertemukan. Nah, sampai akhirnya ketemu, chemistry-nya dapet. Terus saya kemudian ngomong, loh, mereka berdua ini tuh sebenarnya datang dari dunia yang berbeda. Rizky Bilar datang dari dunia persinetronan dengan ya kan ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Kelihatan kan kayak kalau zaman dulu tuh, zaman saya tuh anak-anak cover boy atau cover girl. Wajah-wajahnya tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik, bersih-bersih semua. Nah, sedangkan Lesti ini dari ajang pencarian bakat. Coba cari deh, ajang pencarian bakat itu biasanya, sama-sama pencarian bakat ya maksud saya. Tapi yang diadu bukan ganteng cantiknya, yang diadu itu suaranya. Jadi kalau nonton deh, misalkan KDI, di Akademi dan sebagainya, nonton sebelum dan setelah. Dulu wajahnya seperti apa, sekarang wajahnya gimana? Tak terawat dan terawat. Ngerti maksud saya ya? Jadi mereka ini datang dari dunia yang berbeda. Dan saat mereka bersama, ada banyak hal yang mereka ini harus sesuaikan.
Mereka marah karena saya bilang, oh memang nggak bisa oh bisa. Tapi saya lihat ini kemungkinannya itu akan kecil dan harus diperbesar dengan seringnya mereka bersama. Dan semakin sering mereka bersama, terbukti ini chemistry-nya dapat akhirnya. Akhirnya sama-sama kelihatan, tau nggak sih? Wajahnya juga dilihat tambah mirip ya. Kalau saya sih ngerasa seperti itu. Nah, terus kemudian pas saya bilang, Rizky Bilar ini kayaknya ada cewek deh. Dan memang iya, waktu pertama kali deket, dia deket dengan wanita. Seorang wanita yang memang nggak pernah diekspos. Karena kalau wanita diekspos, takutnya nanti malah akan dibully dan sebagainya. Dan kalau sekarang ternyata apakah wanita itu ada atau tidak, ya jelas sekarang ini hari-harinya diisi dengan Lesti. Orang gimana lagi setiap hari. Pernah suatu ketika Rizky Bilar harus pergi ke Bali untuk tanding. Tiba-tiba kalian semua para wrestler cemas. Dan orang-orang yang nggak suka membuli Rizky Bilar karena nggak nemenin Lesti syuting. Gila, ini militan sekali. Dan saya pikir ini sesuatu yang tetap positif. Karena orang-orang ini seakan-akan jadi kayak saudaranya mereka, pengen mereka ini bersama. Tapi it's okay, saya nggak mau panjang lebar tentang itu. Tapi intinya satu, saya akan menyuarakan kebenaran, apa yang saya lihat. Terserah mau dibully atau enggak, tapi ini untuk kalian dan niat saya baik. Nah, saya cerita bahwa sebenarnya semua ini terdevelop, atau semua ini kemudian terjadi, itu karena adanya ini tadi. Sering ketemu, membuat mereka ini tiba-tiba dilihat-lihat, kok nyaman ya, kok sayang ya. Nah, pasti sering dong kejadian seperti itu. Komen di sini yang pernah kejadian yang sama. Kayak Lesti. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama kok keinget terus ya. Kayak Rizky Bilar. Dilihat-lihat sih sebenarnya cantik, tapi ya bukan tipe gue. Tapi lama-lama jadi tipenya juga. Nah, ini terjadi. Dan memang semakin hari, semakin lengket. Kalau kayak hipnotis tuh sugestinya, sebentar lagi ini akan terasa lebih dalam lagi. Terasa lebih mengenal lagi, terasa lebih terngiang-ngiang lagi, dan ini terjadi. Dan kemudian diperkuat dengan kartu The Four of Wands, di mana ada tonggak 4, kokoh, kayak satu tenda pernikahan. Jadi kalau dilihat ini, ya, Rizky Bilar akan menikah tahun depan. Tapi apakah bersama Lesti? Nah, itu pertanyaannya. Rizky Bilar akan menikah tahun depan karena dia berulang kali mengatakan bahwa dia ini di usia yang pantas untuk menikah. Walaupun dia masih bergurau dan sebagainya, tapi dengan meningkatnya jumlah pundi-pundi rezekinya, dengan semua yang dialaminya, Rizky Bilar ini bukan tipe orang yang kalau duitnya banyak mendingan melajang lebih lama. Enggak. Dia ini tipikal family man. Dia pengennya kalau sudah itu ya udah nikah, terus menjalani keluarga dan hobinya main bola, pergi ke luar negeri atau apa dan sebagainya. Saya lihat dia seperti ini. Jadi kalau ditanya apakah menikah, ya ada pernikahan untuk Rizky Bilar tahun depan. Saya menikmati kalian semua sekarang ya. Tapi sama Lesti enggak, tapi sama Lesti enggak. Nah, tunggu dulu. Gimana kalau ternyata enggak? Tapi jangan, saya lebih pilih gimana kalau ternyata iya. Nah, kalau saya lihat kalau seperti ini, dan kartu ini untuk Rizky Bilar, sebenarnya yang akan membuat akan menikah dengan Lesti atau tidak adalah ya Rizky Bilar itu sendiri. Mengapa? Karena sebenarnya harus ada, ini saya lompat kartu ya, sebenarnya ada satu kartu, tapi saya lompat ya ke kartu yang keempat. Kalau Rizky Bilar ini tegas, bilang, dateng, pasti mau. Lesti pasti mau. Dan kita orang timur ya cowoknya harus datang duluan. Sekeluarga datang, mengutarakan niat, kami dari keluarga dan didukung sama keluarga ingin meminta pendapat ke keluarga apakah boleh nggak kenalan lebih jauh. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan secepat mungkin. Ingat, kartu ini untuk Rizky Bilar pasti akan menikah. Tapi menikah dengan siapa? Harus tegas. Lesti. Karena kalau nggak nikah sama Lesti, aduh. Maaf loh ya untuk Leslar ya, bego ini si Bilar. Karena Lesti ini memang udah semuanya ada dalam satu paket. Hidupnya pernah susah, dan sekarang itu happy. Berarti apa? Ini tipe cewek yang diinginkan oleh semua pria. Nah, terus dia ini tipikalnya juga nggak neko-neko. Berbakat, mau banyak belajar. Oh, itu spelling Koreanya di lagu terbarunya yang di cover dari lagunya Teh Rosa Ciamil. Ini yang membuat saya itu berpikir, aduh, jangan deh kalau nyakitin Lesti. Kalau sampai nanti nggak kejadian sama Lesti, saya pikir karirnya Rizky Bilar pun pasti akan anjlok gitu loh. Yang bukan anjlok lagi, pasti akan lebur. Udah sayang banget. Jadi kalau menurut saya, udah tegas, nikah, dan harus sama Lesti. Ya,
Ini saran saya, dan saya akan ikut happy kalau ternyata mereka ini benar-benar menikah. Sama seperti saya happy kalau Ferrell dan Wilona akhirnya bersama nih, nggak bersama-bersama. Atta dan Aurel, aduh nungguin apa, masa keluarga doang dari Malaysia, susahnya apa sih terbang aja kemari. Kalau kagak nikah aja lah di Malaysia gitu loh. Nah, memang ternyata ada beberapa pihak itu yang menyarankan untuk tunggu dulu deh, agak nanti dan sebagainya. Bukan dari keluarga. Bukan, aku nggak akan nuduh papanya Lesti atau bapaknya Lesti. No, bukan. Si bapak ini udah oke kok dan nggak masalah gitu. Nah, cuman sepertinya, ngerti nggak sih, kalau misalkan ada satu produk masih bisa dijual, kalau nikah ketakutannya nanti kan lah, nanti kalau nikah bisa dijual lagi atau enggak. Nah, ini tuh kayak misalkan episode di sinetron. Kenapa episodenya jadi panjang? Karena masih laku. Kalau nggak laku, cepat diakhiri. Nah, takutnya nanti kayak Amar Zoni sama Iris Bella. Setelah nikah, terus jadi gendut dua-duanya, kagak bisa dijual lagi. Nah, ini kan yang ketakutan orang. Betul nggak? Nah, ini yang harus kita juga lihat. Bahwa mereka ini masih terikat kontrak. Dan kalau kontrak itu dilanggar, otomatis rezeki mereka akan hilang. Sebenarnya kalau saya bilang, mereka ini bahkan, ya, kesempatan nikah ini tuh sudah ada sebenarnya. Tapi ya kalau saya bilang ya ini tadi, ketegasan itu belum muncul karena memang mereka masih terikat kontrak. Masih harus nanya gitu loh ke orang-orang yang memang sudah terikat kontrak sama mereka. Dan pertanyaan ini memang harus dijelaskan benar-benar dengan positif, karena kalau enggak, mereka akan takut sekali kalau setelah nikah ntar ternyata nggak mau kerja lagi, kontraknya nggak diperpanjang dan sebagainya. Sedangkan, can you imagine, Rizky Bilar dan Lesti ini mendatangkan pundi-pundi rupiah untuk banyak sekali orang. Ratingnya Indosiar itu naik pesat sekali. Kalau ini dibikin sinetron, pasti gila banget. Yang orang-orang di pinggir-pinggirnya ini dapat kecipratan. Oke. Trio gesrek lah, yang sekarang juga tinggi viewersnya dan sebagainya. Terus juga Koba Suki Surojo yang sering banget akhirnya temenan dan bikin usaha sama Bilar juga ikut naik. Jadi, tapi bukan mereka ya, tapi orang yang memang terkontrak ini loh, ini mereka takut. Jadi memang si Rizky Bilar ini harus tegas. Sama seperti dia tegas ya, kalau memang harus pergi ke Bali, cepetan balik. Atau kayak hari ini tadi saya bahkan saya nonton ada channel namanya Azek Vote. Itu tuh sehari bisa 4 kali beritain tentang Lesti dan Rizky Bilar. Berita terkini pagi ini, berita terkini siang ini, sore ini, malam ini. Itu kayaknya dia mungkin bisa beli motor setiap bulan, cuman dari konten itu aja. Nah, ini yang saya pikir jadi pertimbangan juga. Tapi saya sih melihat, kalau mereka ini nikah, rezeki itu nggak akan berhenti. Rezeki yang ngatur itu Tuhan. Dan saya pikir ini pasti akan berlipat lebih banyak lagi saat mereka menikah. Nah, yang saya lihat juga di sini adalah ada satu upaya memang untuk jadi pengennya mereka ini tuh kayak setelah nikah mereka nanti bisa lebih hidup tenang dan sebagainya. Tapi nggak bisa lah seperti itu. Kalau saya bilang ya memang nanti setelah menikah itu ini pasti akan lebih pack lagi semuanya. Jadi memang harus ada satu keyakinan yang memang dibangun sehingga orang-orang yang dikontrak ini tadi akan ikut tenang dan mengikuti jalannya arus ini tadi. Jadi yang tadi ini bergolak ini harus ditenangkan, dan kalau ini tadi sudah selesai, ketegasan ini harus dimunculkan. Dan ini semua benar-benar keluar harus dari Rizky Bilar. Karena Lesti ini wanita. Istilah wanita kalau sudah sayang, ya dia nungguin. Mau besok tiba-tiba datang dilamar, pasti mau. Pasti mau. Dan saya pikir ini yang sebenarnya dinanti oleh seluruh Indonesia. Nah, kalau ternyata nanti mereka ini menikah, cocok nggak sih? Karena kemarin kan saya pernah bilang, ini kehidupannya berbeda dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat tuh, Rizky Bilar bajunya kan ya seperti dikonfirmasi sama Irfan, branded banget gitu loh. Ya kan, semuanya itu tuh bermerek. Dan Lesti itu kan tampil sederhana. Bajunya pun bukan baju desainer gitu. Itu kayak bener-bener cewek-cewek yang memang ya nggak neko-neko gitu. Bisa nggak sih cocok mereka berdua ini? Nah, kalau saya lihat, sebenarnya yang membuat Rizky Bilar ini akhirnya jatuh hati adalah karena Lesti ini orangnya tuh kayak, coba cari video Lesti nyuapin Rizky Bilar, ada banyak banget. Lesti ini karena diajarkan dengan kesederhanaan, dan dia ini mengungkapkan cinta ya dengan cara sederhana, nggak dibeliin apa-apa padahal duitnya banyak. Dia ini benar-benar memanjakan sekali si Rizky Bilar ini dengan sifat keibuannya itu tadi. Nah, The Empress ini adalah, ya betul, kartu The Empress ini adalah kartu dengan sifat keibuan yang memang
memang kental banget dan membuat Rizky Bilar ini ngerasa kalau dia ini dirawat gitu loh. Dan saya pikir ini yang membuat dia nggak bisa nggak bisa lepas lengketnya dan melihat itu nggak cuma kecantikannya. Jujur kalau memang cari yang lebih cantik banyak banget orang-orang sekitar Rizky Bilar bahkan yang naksir dia dan ngejar-ngejar sekarang ini ada. Saya nggak mau tulis juga, nanti saya dianggap perbuatan tidak menyenangkan karena kalau saya sebut namanya terus kemudian dibully dianya. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang saya pikir ini benar-benar terjadi dan ini membuat hubungannya ini semakin rekat. Temuan ini kartu tentang keraguan, kartu tentang mau dilangsungkan secepatnya atau tidak dan sebagainya. Nah, karena hal ini juga yang membuat mereka berdua ini sebenarnya istilahnya itu menanti-nanti momen yang tepat. Jadi mereka saat ini itu tuh kayak yang kecepatan nggak ya, jalan nggak ya. Tapi kalau saya lihat mereka berdua sudah srek sebenarnya. Terutama Rizky Bilar ini sebenarnya juga dia bisa kok melakukan ini saat ini gitu. Dia tinggal ngomong. Tapi memang ada keraguan untuk saat ini atau tidak. Jadi bukan hubungannya ya, tapi aduh, Dedek sekarang atau enggak ya? Dan akhirnya mereka kontak-kontakan. Bahkan kalau menurut saya, mereka itu kontak-kontakannya sekarang ini, settingannya ya, itu malah jangan sampai mereka kelepasan untuk ngomong sayang atau apapun di atas panggung. Yang akan menyebabkan orang ngejar, terus mereka akhirnya harus konfirmasi kapan mereka akan menikah. Jadi kalau saya bilang, mereka ini saking profesional sama pekerjaannya, mereka nggak pengen hubungan mereka yang sudah semakin erat ini terekspos secara akhirnya nggak sengaja terekspos, terus kemudian orang menuntut mereka untuk segera menikah. Akhirnya merugikan banyak pihak. Bukan merugikan sih, keuntungannya berkurang. Nah, jadi akhirnya mereka berusaha untuk nanti kalau di backstage jangan terlalu deket ya. Nanti kalau ini, dan akhirnya sampai ada orang yang ngomong, ini settingan kok di backstage, mereka nggak bareng dan sebagainya. Kalau saya bilang settingannya adalah settingan agar mereka ini nggak sering akrab, sering mesra. Tapi kalau nggak tersorot kamera dan sebenarnya yang terjadi, kayaknya mereka lebih mesra daripada sebelumnya. Dan ini akan, saya yakin, membawa keberuntungan buat semuanya. Bahkan kalau bisa nikah tahun depan, ini sesuatu yang besar akan menanti. Seperti yang saya selalu katakan, di era digital, YouTube, streaming seperti sekarang, saat mereka nanti bersama, nggak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Bahkan saya bilang, kalaupun Lesti dan Rizky Bilar ini bareng, terus nyetop semua kontraknya sama TV, mereka bahkan akan tetap kaya raya dan benar-benar memiliki banyak sekali pengikut. Karena ini kayak gambaran satu hal yang positif banget gitu loh. Dua orang dari dua latar belakang yang berbeda akhirnya bersatu dan kemudian bahagia. Ini benar-benar happy banget. Dan ini tentu saja akan menyinari karir mereka berdua lebih terang lagi. Lesti memang penuh dengan talenta dan 2020 ini benar-benar tahunnya dia. Tapi memang nggak semencrang saat setelah dia akhirnya ketemu dengan Rizky Bilar. Rizky Bilar pun, jujur demi Allah, saya nggak pernah dengar nama itu sebelum dia akhirnya ketemu dengan Lesti. Mungkin karena saya ketuaan, nggak nonton sinetron, tapi apa. Cuman akhirnya kebayang nggak, mengalahkan Verrell Bramasta, sang pangeran sinetron. Dan mengalahkan banyak pria yang lainnya. Ariel Noah, udah om-om, Ajusi. Nah, dia benar-benar jadi, ini kalau zaman dulu saya itu kayak Nicholas Saputra. Kayak, udah pokoknya keren banget lah Rizky Bilar ini. Nah, ini akan bersinar lebih terang lagi dan jalannya ini kayak terpaving dengan sempurna. Dan dia akan jadi seseorang yang luar biasa. Sama kayak ya, saya selalu mengandaikan dan selalu mengandaikan terus Rizky Bilar ini kayak Andika Pratama. Dia nanti akhirnya jadi artis serba bisa. Main film, komedi, ganteng, presenter, nyanyi, semuanya bisa. Dan itu semua juga karena dia ketemu sama istri yang bener. Dan kalau mereka menikah tahun depan, seharusnya mereka akan punya anak di tahun yang sama. Ini yang saya lihat. Tapi ingat, ini semua hanya akan terjadi jika ternyata pernikahan Rizky Bilar ini memang benar-benar dengan sama Lesti, dan Rizky Bilar harus tegas untuk meminta Lesti. At least tahun ini tunangan lah, ucapkan satu kata positif. Karena itu tadi, kalau Dede ini sampai disakiti, dan kalau sampai nikahnya nggak sama Lesti,
sayang banget, dia udah terlalu sering sakit hati. Please, saya nggak pengen Dede ini berakhir kayak temen duetnya Rosa. Teh Rosa yang cantik, jago nyanyi, tapi nggak terlalu beruntung dalam pernikahan. Semoga Dede ini akan jauh lebih beruntung menikah dengan pria yang dicintainya, yaitu Rizky Bilar. Rizky Bilar pun akhirnya menemukan wanita yang bisa merawat dia, yaitu Lesti ini tadi. Dan jangan salah sangka, saya di sini sebenarnya mendukung sekali. Dan kalaupun saya mungkin lebih muda dari sekarang, saya juga seorang Leslar mungkin. Karena nggak tahan lu lihat mereka bucin setiap hari seperti itu. Cuman karena saya ya sudah berumur dengan pekerjaan saya ini, dimana saya harus benar-benar profesional membacakan apa yang harus saya bacakan. Memang terkadang apa yang saya katakan menyakiti hati beberapa orang. Untuk itu saya minta maaf, tapi saya lebih banyak berterima kasih karena komen negatif sekalipun adalah sebuah perhatian untuk saya. Terima kasih untuk semuanya. Selalu tonton video saya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Saya Denny Darko. Salam.